Hai, kita jumpa lagi dengan OTM Channel. Kali ini kita akan coba membahas pautan dan pindah silang. Oke, kita langsung saja. Oke, mari kita lihat yang pertama, pautan atau linkage. Pautan atau linkage adalah gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama. Jadi dia terikat, tidak bebas dalam pembentukan gamet. Kita ambil contohnya, misalnya ada satu gen notif A besar A kecil, B besar B kecil, di mana gen A dan B berpautan. Tentukanlah gametnya. Mari coba kita jawab. Nah, di sini berarti gen A dan B terletak pada kromosom yang sama. Ya, jadi dia berpautan. Nah, otomatis alelanya juga sama, yaitu A kecil dan B kecil juga terletak pada kromosom yang sama. Sehingga pada saat pembentukan gamet, dia hanya membentuk dua macam gamet, yaitu AB besar dan AB kecil. Jadi gametnya hanya dua macam. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu genotif A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, di mana gen A dan B berpautan, tapi gen C bebas. Tentukanlah gametnya. Nah, kita coba bahas lagi. Berarti sama seperti nomor 1 tadi, A dan B terletak pada kromosom yang sama, demikian juga alelanya pada kromosom yang sama. Nah, tetapi gen C bebas, ya, demikian juga alelanya. Maka berapakah gametnya? Yang pertama, kita bisa lihat bahwa gamet yang pertama itu A besar, B besar, C besar. Ya, perhatikan tanda panahnya. Yang kedua, A besar, B besar, C kecil, ya. Kemudian yang ketiga, A kecil, B kecil, C besar, ya. Yang keempat, A kecil, B kecil, C kecil. Jadi gametnya ada 4 macam. Oke, mari kita lihat teori yang berikutnya, yaitu crossing over, ya. Crossing over adalah gen-gen yang saling berpindah pada kromosom yang homolog. Ada beberapa syarat supaya pindah silang dapat terjadi, yaitu yang pertama, gen-gennya harus berpautan. Ya, kemudian nilai rekombinannya lebih kecil dari 50%. Ya, nanti ada rumus untuk mencari nilai pindah silangnya, yaitu RK dibagi KP plus RK, kemudian dikali 100%. Ya, nanti kita lihat bagaimana penerapannya dalam soal. Nah, kemudian ada satu lagi teorinya, KP plus RK itu harus sama dengan 100% atau sama dengan 1. Di mana KP sama dengan kombinasi parental, RK sama dengan rekombinasi. NPS itu sendiri adalah nilai pindah silang. Mari kita coba aplikasikan ke soal. Mari kita lihat contohnya. Misalnya ada suatu genotif, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, di mana gen A dan B berpautan. Kemudian terjadi crossing over. Tentukanlah gamet yang terbentuk. Mari coba kita bahas. Berarti sama dengan peristiwa pautan yang sudah kita jelaskan di depan. A dan B terletak pada kromosom yang sama. Demikian juga alelanya. Kemudian terjadi cross, ya, saling menyilang. Kalau kita lihat prosesnya seperti ini, jadi AB kemudian mengcross segmen A kecil B kecil. Ya, ini disebut namanya crossing over. Titik pertemuannya itu disebut namanya chiasma. Ya. Kemudian pada saat meiosis dia akan memisah lagi dan terbentuklah pasangan-pasangan yang baru, yaitu A besar B kecil dan A kecil B besar. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat gametnya ada 4 macam. Yaitu yang pertama, gamet KP atau kombinasi parental, ya, yaitu A besar dan B besar, ya. Kemudian A kecil dan B kecil, ya. Kemudian yang kedua, gamet RK atau rekombinasi, ya. Ini juga ada 2. Yang pertama, A besar B kecil, kemudian yang kedua A kecil B besar. Jadi gametnya ada 2 juga. Oke,
Mari kita aplikasikan ke soal-soal. Oke, mari kita lihat soal nomor 1. Diketahui mangga besar manis, B besar B kecil, M besar M kecil, di mana gen B besar dan M besar berpautan. Kemudian terjadi crossing over sebesar 20%. Hitunglah berapa persen mangga besar manis jika mangga tersebut dites cross atau diuji silang. Mari coba kita analisa. Nah, yang pertama, gen B besar dan M besar berpautan. Demikian juga alelanya. Kemudian seperti yang tadi terjadi crossing over, ya. Lalu terbentuk pasangan-pasangan baru, yaitu B besar M kecil, B kecil M besar. Ya, ini disebut namanya rekombinan atau RK. Nah, B besar M besar dan pasangannya disebut dengan KP atau kombinasi parental. Ya. Nah, di sini ada satu kaedah yang mesti kita ingat, yaitu namanya kaedah Morgan. Ya, ini ditemukan oleh Thomas Hunt Morgan, di mana dia mengatakan nilai pindah silang itu sama dengan RK, sama juga dengan jarak gen berpautan. Ya, jadi melalui kaedah ini kita dapat satu, kita akan dapat nilai yang lain juga. Ya, coba kita lihat. Dari soal kita diberitahu bahwa nilai pindah silang atau crossing over-nya 20%. Ya, itu berarti NPS-nya sama dengan 20%. Maka itu berarti nilai RK sama dengan 20% juga. Ya. Nah, dengan sendirinya kita juga bisa memperoleh nilai KP sama dengan 80%. Kenapa? Karena ada aturan lagi bahwa KP plus RK sama dengan 100%. Nah, di sini gamet untuk KP atau kombinasi parental itu berarti ada dua, B besar M besar, kemudian B kecil M kecil, ya, dan masing-masing nilainya adalah 40%. Ya, itu datang dari 80% dibagi 2. Kemudian gamet untuk RK atau rekombinan juga ada dua. Yang pertama B besar M kecil, kemudian B kecil M besar, di mana masing-masing nilainya 10%. Nah, itu datang dari 20% dibagi 2. Oke, mari coba kita jawab apa yang ditanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika mangga buah besar manis ini, B besar B kecil, M besar M kecil, dites cross, ya. Nah, maka kita bisa lihat gametnya masing-masing ada 4, kemudian yang homozigot resesif itu ada 1, ya. Ini adalah notasi papan caturnya. Dari sini kita bisa lihat, ya, masing-masing BM besar 40, BM kecil 10, B kecil M besar 10, B kecil M kecil 40, ya. Maka kita bisa lihat besar atau persen mangga besar manis, ya, itu sama dengan 40%. Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, mari kita lihat soal yang kedua. Di sini diberitahu bahwa hasil uji silang atau tes cross lalat berbulu sayap panjang B besar B kecil, P besar P kecil adalah sebagai berikut, ya. Nah, kemudian kita disuruh hitunglah nilai pindah silang dan jarak pautan antara gen B dan P. Mari kita coba analisa. Ya, yang pertama sama seperti penjelasan yang sebelumnya, ya, terjadi crossing over. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa kombinasi parental, ya, itu dari soal kita bisa lihat bahwa kalau ada B besar dan P besar, dia berbulu dan sayapnya panjang, ya. Maka kita bisa lihat dari skema ini. Dari kombinasi parental, yaitu ada dua, B besar dan P besar, dan B kecil, P kecil. Ya. Nah, itu berarti lalat yang
berbulu dan sayap panjang. Ya, dari data kita bisa lihat angkanya itu ada sebanyak 181 ekor. Kemudian KP yang kedua yaitu B kecil P kecil, tak berbulu, kemudian sayapnya pendek, itu ada 194 ekor. Ya, maka total KP kita bisa jumlahkan itu sama dengan 375. Ya. Nah, kemudian yang kedua rekombinan. Ya, rekombinan dalam hal ini berarti B besar P kecil dan B kecil P besar. Ya. Nah, itu berarti kalau dari data yang diberikan itu berbulu sayap pendek itu ada 67, kemudian tak berbulu sayap panjang ada 58 ekor, maka totalnya sama dengan 125 ekor. Ya. Nah, sekarang coba kita jawab apa yang ditanyakan. Ya. Yang pertama nilai NPS. Ya, rumusnya adalah RK dibagi KP plus RK dikali 100%. Ya, mari kita substitusikan angka-angkanya. NPS sama dengan nilai RK-nya tadi 125, kemudian dibagi KP plus RK berarti 375 ditambah 125. Kemudian dikali 100%. Ya, kita dapatlah 125 dibagi 500 kali 100% itu sama dengan 25%. Ya, jadi NPS-nya sama dengan 25%. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah jarak pautan antara gen A dan P? Nah, di sini kita ingat kembali kaidah Morgan yang mengatakan nilai pindah silang sama dengan RK sama dengan jarak gen berpautan. Ya, hanya saja satuannya yang berbeda. Kalau nilai pindah silang dan RK satuannya persen, kalau jarak gen berpautan satuannya Morgan atau milimorgan. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa jarak gen berpautan itu sama dengan NPS itu sama dengan 25 unit atau sama dengan 25 milimorgan. Ya. Nah, dari soal ini juga kita bisa hitung seandainya ditanya RK-nya berapa. Nah, itu berarti sama dengan 25%. Nah, dengan sendirinya kita juga dapat KP-nya berapa. Itu sama dengan 75%. Oke adik-adik, kalau ada yang kurang jelas, silakan di komen. Ya. Baik, terima kasih dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel.